Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15 Desember, tetap saja dia mengatakan 99,9% palsu itu. Dan juga saya meyakini karena saya lawyernya. Kalau saya tidak yakin dengan Mas Roy, ya saya mundur sebagai lawyer kan. Nah, kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu dengan ilmu pengetahuan, apa yang akan Anda hadapi? Kriminalisasikan dia. Ancam dia dengan penahanan. Ancam dia dengan hukuman berat. Biar kapok. Ternyata dasar mentalnya gila-gilaan. Nggak kapok juga. Maka kata Sun Tzu ya kan. Kata Sun Tzu nih ahli perang Cina. Kalau Anda tidak bisa menundukkan lawan, maka kasihlah kira-kira di approach ya kan. Nah ini mohon maaf nih, ini saya bilang tafsir. RJ yang berakhir dengan SP3 ini, kan cerita manis kan bagi Bang Damai kan. Egy Sujana, bebas saya ya kan. Soal dimaki orang itu soal lain ya kan. Semua orang dimaki, saya pun dimaki juga ya kan. Tetapi itu adalah pesan kepada Roy Suryo, Rismond, Tifa. Kalau Anda mau selamat, mudah loh, gampang. Pergi aja ke Solo. Ya kan? Case close. Masalahnya apakah hukum ditegakkan seperti itu? Kan gila namanya. Masa hukum ditegakkan hanya karena kehendak satu orang? Kalau kita lihat pasal-pasal yang dikenakan, tidak semuanya delik aduan. Tidak semuanya pengaduan atau pelaporan, tetapi ada juga delik umum. Dan bahkan delik umumnya yang paling determinatif, yang paling dianggap menakutkan dan mengancam sehingga bisa ditahan atau ditangkap sewaktu-waktu. Mas Roy sudah saya katakan, kalau delik aduan itu ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Dia santai saja. Sampai sidang 6 bulan, 1 tahun pun dia gak akan mungkin ditahan. Tetapi ketika diletakkan pasal 32 dan 35 yang menurut Profesor Henry Subiakto, bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya, maka dia diancam setiap saat bisa ditangkap, bisa ditahan. Isu untuk ditangkap, ditahan itu tidak hanya isu, tetapi juga diprovokasi, ya kan, oleh para termul. Ya kan, identifikasi yang sudah mendunia itu. Bayangkan, kalau kita letakkan pada pasal 160 KUHP lama, mereka yang justru memprovokasi. Jadi kalau ada penangkapan betul, mereka harus kena itu. Nah, kalau kita mau kilik-kilik lagi semua pasal yang dikenakan itu, makanya kita masalahkan itu dia digelar perkara khusus. Misal 160 KUHP, delik penghasutan. Kan itu sudah jelas, putusan MK mengatakan itu delik material, bukan delik formil. Kalau saya mengatakan bakar rumah itu. Kalau cuma saudara ngomong saja, nggak kena kayak pasal 160. Kecuali ketika saya katakan bakar rumah itu, orang yang saya suruh dia bakar betul. Maka saya kena delik penghasutan. Pertanyaan saya misalnya, ini ada statement dari Roy Suryo. Saya yakin ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke? Atau Damai ya yang bilang begitu. Lalu penghasutannya di mana? Lalu delik materialnya di mana? Apakah gara-gara hasutan tersebut orang percaya bahwa itu palsu? Loh, kok kepercayaan menjadi tindak pidana? You believe something menjadi tidak pidana? Gak bisa. Anda percaya tidak ada Tuhan pun yang gak bisa dipidana. Anda percaya bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu, gak bisa dipidana. Mana bisa dipidana? Itu kan kepercayaan. Itu sama saja mengatakan Anda ganteng, padahal jelek misalnya. Nggak bisa dipidana juga. Kan dia punya subjektivitas. Makanya kemarin Prof. Henry mengatakan ada 4 hal yang tidak bisa dikriminalisasi atau dipidanakan. Dan yang pertama adalah expert privilege. Kenapa expert privilege? Jadi yang namanya seorang expert itu punya privilege, punya kekhususan, punya legacy, punya sesuatu yang bisa diucapkan ke publik. Dan itu menjadi expert opinion. Jadi kalau saya misalnya dianggap pakar hukum tata negara, kadang-kadang pendapat saya mungkin juga salah menurut Yusril. Tetapi tidak bisa mengatakan itu tindak pidana. Oke, berikutnya apa? Yang tidak bisa dipidanakan. Moral duty, kewajiban moral. Jadi kalau Anda misalnya melihat sesuatu yang salah, tidak benar, dan tidak ada orang lain, tapi Anda diam saja,
maka itu salah. Berarti Anda melanggar kewajiban moral. Nah, ketika saya mengatakan, Damai Hari Lubis itu nyolong. Dia nggak bisa meninggalkan saya. Karena saya moral duty saya mengatakan bahwa saya melihat sendiri. Yang ketiga truth, kebenaran. Gak bisa dipidanakan. Kebenaran. Kalau saya mengungkapkan misalnya sesuatu yang memang benar, balik lagi ke ijazah, benar, gak bisa dipidanakan. Kecuali tidak benar. Pertanyaannya adalah, kan kita belum tahu benar atau tidak benar. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun. Bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun. Itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Bayangkan, itu tahun 2022 atau 2023, 2022. Dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin. Ya kan? Begitu orang ribut emboss, ya kan? Tambah emboss. Begitu orang ribut watermark, tambah watermark. Nggak ada lintasan merah, tambah lintas merah. Nah sekarang konon katanya sedang akan ditambahi hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya. Yang tahun 85 itu. Coba Anda bayangkan. Dan kita pakai common sense dalam teori komunikasi yang sederhana. Kalau Anda berdebat dan Anda punya senjata yang mematikan kicking. Masa Anda keluarkan terakhir? Seperti kartu truf? Enggak, itu permainan. Tetapi kalau dalam berkomunikasi, argumen yang paling kicking itu di depan. Mati Anda langsung. Gak bisa lagi ngapa-ngapain. Kan begitu. Tapi kalau ijazah aslinya sokol itu ditaruh di belakang. Setelah 3 tahun kita ribut dan gak karu-karuan. Memang kita sedang mau perang apa? Kan kalau memang negarawan, case close, selesaikan persoalan. Nah lalu terakhir. Apa yang ingin saya appeal ya. Saya sarankan begini. Ada 3 pihak yang sekarang ini punya kepentingan. Saya mendahulukan masyarakat, rakyat. Masyarakat lah. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, mereka punya hak atas informasi itu. Karena itu penuhilah informasi kepada mereka tentang ijazah ini apakah asli atau tidak. Sampai concise, confirm bahwa tidak ada lagi perdebatan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Ya mari kita lakukan pengujian yang seobjektifnya. Misalnya pengujian itu out of the court. Undang seluruh ahli-ahli telematika, ahli digital forensik dan lain sebagainya yang netral, yang independen. Kalau tidak ada yang netral dan independen, cari yang dari luar negeri. Ada kan konferensi nasional bahkan internasional yang bisa dilihat semua orang live bila perlu sama-sama menguji keaslian ijazah tersebut. Pasti kalau metodenya ilmiah dan metodenya itu bisa dipertanggungjawabkan, proven, itu sifatnya repeatable. Ilmiah itu repeatable, tapi kalau tidak repeatable, berarti tidak ilmiah. Iya kan? Nah itu satu, untuk masyarakat. Untuk Pak Jokowi, saya mengulangi pesan Dr. Tifa, karena dia seorang dokter. Dr. Tifa sudah men-searching, ini mohon maaf ya, 3 negara yang memiliki rumah sakit dengan keunggulan pengobatan autoimun yang luar biasa. Amerika Serikat, Jerman, dan China. Sudahlah, berobatlah ke sana. Daripada ngurusin seperti ini dan kita lihat makin lama getting worse kesehatannya. Karena Dr. Tifa seorang dokter, dia tahu. Coba bayangkan, badan makin kurus, makin bungkuk, makin merah, kemudian tidak bisa lagi salaman dan lain sebagainya, rambut rontok dan lain sebagainya. Nah udah berobatlah. Oke. Berikutnya Mas Roy dan teman-teman semuanya termasuk yang TPUA. Hentikanlah ini semua. Jangan mengada-ngada untuk mengkriminalkan warga negara. Sedih kita. Ketika Bung Karno memerdekakan Indonesia kan enggak gitu cita-citanya. Cita-citanya adalah memerdekakan rakyat Indonesia. Kalau kita sudah merdeka di jembatan masalah itu kita akan memerdekakan seluruh hati bangsa Indonesia. Ini jangankan memerdekakan hati.
ngomong ijazah palsu seorang presiden 10 tahun, tiba-tiba mau dipenjarakan 12 tahun. Padahal kita tahu, he was the president. Kalau dia itu hanya rakyat biasa, barangkali dia minta perlindungan sampai merengek. Ini dia presiden dan kita warga negara sudah mempersoalkannya ketika dia jadi presiden, bukan saat ini saja. Ini kan rantaian dari tahun 2002 setidaknya sampai sekarang dan tidak confirm, tidak jelas apakah ini palsu atau tidak. Karena itu harus ada yang amicable settlement yang baik-baik saja, tetapi tentu kebenaran harus ditegakkan. Misalnya yang salah Pak Jokowi, ya udah, apa konsekuensi hukumnya? Setelah ditegakkan kebenarannya mau diampuni, ya kan? Dikasih gerasi oleh Pak Prabowo itu soal lain. Tetapi hukum harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan, kemudian persoalan harus diselesaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.